Cahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tentunya telah mengenal cahaya, seperti cahaya matahari, cahaya lampu, dan sebagainya. Dalam kehidupan, cahaya sangat penting. Jika saja bumi tidak mendapat cahaya dari matahari, maka bumi akan gelap gulita dan dingin, sehingga tidak mungkin ada kehidupan. Kalau begitu, apakah cahaya itu? Bagaimanakah cahaya merambat? Bagaimana cahaya dapat menghasilkan bayangan? Bagaimana cahaya yang dihasilkan cermin? Mengapa pensil terlihat bengkok di dalam air? Semua pertanyaan ini dapat kita temukan pada bab ini. Pemantulan cahaya atau refleksi. Perambatan cahaya. Segala sesuatu yang memancar keluar dari suatu sumber tetapi bukan zat atau tidak memiliki massa seperti cahaya, sinar inframerah dari remote control, dan sinar ultraviolet, ketiganya termasuk radiasi. Kita dapat melihat cahaya, namun sinar inframerah dan ultraviolet tidak bisa kita lihat. Pada bab sebelumnya telah kamu ketahui bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Cahaya matahari dapat merambat melalui ruang hampa dengan kelajuan C sama dengan 300 juta meter per sekon, yang dapat kita sederhanakan dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Bayangkan, jarak bumi ke matahari kira-kira 150 juta kilometer. Maka, waktu yang diperlukan cahaya yaitu T sama dengan jarak S dibagi cepat rambat cahaya V, atau 150 juta kilometer dibagi 300 juta meter per sekon. Coret satuan yang sama, yaitu juta meter dengan juta meter. Maka 150 dan 300 dapat disederhanakan menjadi 1/2. Maka tinggal 1000 per 2 sekon yang hasilnya 500 sekon atau sekitar 9 menit. Benda-benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu sumber cahaya dan benda gelap. Sumber cahaya adalah semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Sedangkan benda gelap adalah benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Benda gelap itu sendiri dapat digolongkan menjadi A. Benda tembus cahaya, yaitu benda yang dapat meneruskan cahaya yang diterimanya, yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu benda bening dan benda baur. Contoh benda bening, kaca dan air jernih. Dan contoh benda baur adalah es dan air keruh. B. Benda tidak tembus cahaya, yaitu benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang diterimanya. Contoh, kayu, besi, tanah, dan batu. Ketika berada di suatu ruangan yang benar-benar gelap, kamu tidak dapat melihat benda-benda apa saja yang ada di dalamnya. Namun, ketika kamu sorotkan lampu senter ke dalam ruangan itu, ternyata ada lukisan, meja, sapu, dan barang-barang lainnya. Lampu senter yang menyala merupakan sumber cahaya yang dapat kita lihat, karena sinarnya langsung mengenai mata kita. Sedangkan kotak dan sapu itu
merupakan benda gelap atau bukan sumber cahaya. Kamu dapat melihatnya karena cahaya sentermu mengenai kotak dan sapu yang dipantulkan ke mata. Dan perhatikan cahaya sentermu merambat dengan arah gerak lurus. Hukum pemantulan cahaya. Bagaimanakah pemantulan terjadi? Untuk memahaminya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Letakkan cermin di atas meja, lalu letakkan karton putih dengan posisi tegak yang kira-kira di tengah cermin. Sorotkan senter yang merambat melalui karton dan mengenai cermin. Pada titik jatuhnya, sinar datang atau titik Q, buatlah sebuah garis tegak lurus pada cermin. Disebut garis normal. Sudut antara sinar datang dengan garis normal disebut sudut datang atau I. Dan sudut antara sinar pantul dengan garis normal disebut sudut pantul atau R. Jika kamu ukur besar sudut datang dan sudut pantul, maka kamu akan dapatkan besar sudut pantul sama dengan besar sudut datang. Kegiatan ini bertujuan untuk membuktikan hukum pemantulan yang berbunyi 1. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut pantul sama dengan sudut datang. Contoh, seberkas sinar datang mengenai cermin dan dipantulkan. Jika sudut antara sinar datang dan cermin membentuk sudut 30 derajat, hitunglah sudut datangnya. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Maka, sudut datang sama dengan 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 60 derajat. Ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Sebelum kamu berangkat ke sekolah, ternyata kamu dapat mencari cermin datar untuk merapikan penampilanmu. Mengapa cermin datar? Pada cermin datar, ketika kamu bercermin, kamu dapat melihat bayangan seolah-olah berada di belakang cermin. Padahal sebenarnya tidak ada bayangan di belakang cermin. Nah, bayangan seperti ini disebut bayangan maya. Perhatikan bayanganmu, sama besar denganmu. Pada cermin datar, kamu juga dapat melihat bahwa bayanganmu tegak dan terbalik. Tangan kiri yang memakai jam menjadi tangan kanan pada bayangan. Kaki kanan yang ditekuk menjadi kaki kiri pada bayangan. Begitu juga untuk anggota tubuhmu yang lain. Dan secara perkiraan, kamu dapat melihat bahwa jarak antara dirimu ke cermin datar sama dengan jarak bayanganmu ke cermin. Maka, dapat disimpulkan bahwa ada 5 sifat bayangan pada cermin datar, yaitu 1. Maya. 2. Sama besar dengan bendanya. 3. Tegak. 4. Menghadap terbalik dengan bendanya. 5. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Cara untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin datar adalah sebagai berikut. Benda AB berada di depan cermin datar. Sinar datang AN sejajar BL dan sinar datang AM sejajar BK. Menurut hukum pemantulan cahaya, cahaya dari A yang datang ke cermin M dipantulkan kembali ke A. Sedangkan cahaya yang datang dari A menuju N dipantulkan ke P. Sinar-sinar pantul AM dan NP tidak berpotongan. Sehingga untuk mendapatkan bayangan benda,
Kedua sinar pantul ini diperpanjang hingga bertemu di titik A. Dengan cara yang sama, cahaya dari B yang datang menuju cermin K dipantulkan kembali ke B. Sedangkan cahaya datang dari B menuju L dipantulkan ke O. Perpanjangan sinar BK dan LO berpotongan di titik B. Apabila titik A dan B dihubungkan, maka terbentuklah bayangan. Bayangan yang terjadi bersifat maya karena terbentuk dari titik potong perpanjangan sinar-sinar pantul. Melukis bayangan benda berbentuk titik. A. Sinar datang pertama yang datang dari benda O ke cermin yaitu sinar OA dengan sudut datang sudut A1. Sinar OA dipantulkan oleh cermin dengan sinar pantul AB dengan sudut pantul sudut A2 yang sama dengan sudut A1. Sinar pantul AB menuju ke mata. B. Sinar datang kedua dari benda O ke cermin yaitu sinar OC dengan sudut datang sudut C1. Sinar OC dipantulkan oleh cermin dengan sinar pantul CD, di mana sudut pantul yaitu sudut C2 sama dengan sudut C1. Sinar pantul CD menuju ke mata. C. Perpanjangan sinar pantul AB dan sinar pantul kedua CD di belakang cermin dan berpotongan di P. Jadi, letak bayangan benda titik O adalah P. Bayangan P terletak di belakang cermin dan dibentuk oleh pertemuan perpanjangan dua sinar pantul, sehingga P adalah bayangan maya. Melukis bayangan benda berbentuk garis. Melukis bayangan benda berbentuk garis sama seperti melukis bayangan benda berbentuk titik. Kita misalkan benda garisnya adalah lilin dengan kedua ujungnya titik A dan titik B. Pertama, lukis bayangan benda titik A sehingga dihasilkan bayangan A1. Dengan cara yang sama, lukis bayangan benda titik B sehingga dihasilkan bayangan B1. Bayangan lilin AB adalah A1, B1 yang merupakan bayangan maya. Contoh, Erik yang sedang berdiri 4 meter di depan cermin datar yang besar, kemudian ia mundur 1 meter dari arah cermin itu. Nah, berapakah jarak Erik terhadap bayangannya? A. Mula-mula. B. Sekarang. Jawab A. Mula-mula, jarak benda di depan cermin sama dengan 4 meter. Berdasarkan sifat bayangan cermin datar, yaitu jarak bayangan sama dengan jarak benda. Maka, jarak bayangan di belakang cermin sama dengan 4 meter. Oleh karena itu, jarak anak terhadap bayangannya mula-mula sama dengan 4 meter ditambah 4 meter sama dengan 8 meter. B. Karena Erik telah mundur sejauh 1 meter dari arah cermin, maka jarak benda di depan cermin sama dengan 4 meter ditambah 1 meter sama dengan 5 meter. Ingat kembali bahwa pada cermin datar, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Maka, jarak bayangan di belakang cermin haruslah 5 meter. Sehingga, jarak antara anak terhadap bayangannya sekarang adalah 5 meter ditambah 5 meter sama dengan 10 meter. Penggunaan cermin datar. Cermin datar umumnya digunakan untuk bercermin. Seperti ketika kita ingin merapikan pakaian kita, menyisir rambut, dan sebagainya. Oleh karena itu, cermin datar biasanya dapat kita temukan di kamar mandi dan kamar tidur. Atau jika kamu pernah ke studio senam dan tari, ke mall dan plaza,
kamu dapat melihat desain cermin datar yang dipasang menutupi dinding ruang untuk memberi kesan ruang yang lebih besar. Beberapa alat juga menggunakan cermin datar, misalnya pada ampermeter atau voltmeter. Cermin ini dipasang di belakang jarum penunjuk. Tujuannya untuk mengurangi kesalahan saat membaca skala alat ukur analog. Karena posisi mata tidak tepat tegak lurus pada tanda garis skala yang dibaca.